warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Muslim, ikuti Bu Guru ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, pengetahuan dan kemampuan memahaminya. Amin. Nah, untuk menambah semangat kalian, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Semuanya berdiri, diikuti gerakannya Bu Guru ya. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon di kebun basah semua. Nah, anak-anak sudah semangat belajarnya kan? Hari ini kita belajar tentang tema 3, subtema 4, PB 5. Materinya yaitu mengenai proses terjadinya hujan, kemudian menghitung lamanya waktu kejadian, kemudian cara menolong orang. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian simak dahulu video tayangan dari Bu Guru berikut ini. Kelas 3, tema 3, subtema 4, PB 5. Berikut tujuan pembelajaran hari ini. Pengertian hujan. Hujan adalah peristiwa turunnya air dari langit ke bumi. Awalnya, air hujan berasal dari air dari bumi seperti air laut, sungai, danau, waduk, dan lain sebagainya. Proses terjadinya hujan melibatkan proses penguapan atau evaporasi, pemadatan atau kondensasi, dan curah hujan atau presipitasi. Air laut, sungai, danau, waduk, dan sebagainya mengalami proses penguapan atau evaporasi akibat adanya panas matahari. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara dan akhirnya terus bergerak menuju langit yang tinggi bersama uap air yang lain. Di langit yang tinggi, uap air mengalami proses pemadatan atau kondensasi sehingga membentuk awan. Dengan bantuan angin, awan-awan tersebut bergerak ke sana kemari, baik vertikal, horizontal maupun diagonal. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin. Akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang angin, butiran-butiran air atau es tersebut jatuh ke permukaan bumi. Nah, anak-anak, jadi air atau butiran es yang turun ke bumi itu disebut dengan hujan atau proses presipitasi. Air hujan mengalir ke bumi, kemudian mengalir ke sungai, ke laut, danau, waduk, dan lain sebagainya. Kemudian sebagian meresap ke dalam tanah. Dan air-air tersebut kembali terkena panas matahari dan menguap kembali. Sehingga proses terjadinya hujan berulang kembali. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya kalian bisa menyaksikan film pendek mengenai proses terjadinya hujan berikut ini. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit.
Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit, atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Nah, sekarang kalian sudah paham kan proses terjadinya hujan? Sekarang kita belajar cara menghitung lamanya waktu dimulai dari hujan turun sampai dengan hujan berhenti. Kalian belajar menghitung lamanya waktu turun hujan. Nah, untuk lebih jelasnya kalian simak video tayangan Bu Guru berikut ini. Menyatakan lama waktu kegiatan. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Nah, untuk menghitung lama waktu kegiatan kalian bisa menggunakan garis bilangan. Di situ kalian tuliskan awal waktu turun hujan yaitu pukul 7:15. Kemudian selesainya yaitu pukul 9:10. Nah, sekarang kamu mencari dulu pukul 7:15 ke pukul 8. Nah, pukul 7:15 ke pukul 8. Nah, 1 jam itu 60 menit. Jadi pukul 8 dikurangi 7:15 yaitu 45 menit. Kemudian pukul 8 ke pukul 9 itu adalah 1 jam atau 60 menit ya. Kemudian pukul 9 ke pukul 9:10 itu 10 menit. Sehingga bisa dituliskan 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit sama dengan 1 jamnya ditulis, kemudian 45 ditambah 10 menit yaitu 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Gimana, mudah kan cara menghitung lamanya waktu turun hujan? Nah, tugas kalian hari ini yaitu kalian mengerjakan LKPD. LKPD-nya dibagikan Bu Guru lewat WA Group ya. Kalian kerjakan, sebelum mengerjakan kalian baca petunjuknya dulu. Nah, kesimpulan dari pelajaran hari ini yang kita pelajari yaitu tentang proses terjadinya hujan. Nah, itulah yang disebut dengan proses terjadinya hujan. Dari materi yang Bu Guru sampaikan hari ini, apa kalian ada yang belum paham? Jika ada yang belum paham atau ada hal-hal yang masih bingung, kalian bisa menanyakan di WA Group ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Nah, untuk tugasnya sekarang yaitu kalian mengerjakan evaluasi dari link Google Form yang Bu Guru kirimkan di WA Group ya. Anak-anak, sebelum pelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah.